Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Saryandini dari Prodi Manajemen akan menjelaskan tentang Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Langsung saja kita ke penjelasan. Klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama adalah klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Dan yang kedua adalah bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah pensiunan, para lansia atau lanjut usia, dan anak-anak. Selanjutnya adalah klasifikasi tenaga kerja berdasarkan batas kerja. Ini bagi menjadi dua, yaitu yang pertama angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela. Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Batasan usia kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebut di atas 17 tahun, ada pula yang menyebut di atas 20 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun, karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Selanjutnya, kesempatan kerja. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya berbicara mengenai hak tenaga kerja, memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian, pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga
juga menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Masyarakat pada umumnya tahu bahwa tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil atau diskriminasi antara sesama pekerja atau antara pekerja dan pengusaha. Penerapan pasal tersebut salah satunya adalah dengan urusan absensi. Absensi kehadiran pegawai yang kelihatan sepele sungguh akan menjadi masalah besar bila tak dikelola dengan maksimal. Jika absensi masih dilakukan secara manual, faktor human error sangat besar yang tentu karyawan akan merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlu penerapan aplikasi absensi pegawai online agar meminimalisir potensi human error tersebut. Selanjutnya, sistem upah. Yang pertama, sistem upah yang didasarkan pada fungsi. Yang kedua adalah sistem pemberian upah di Indonesia digolongkan sebagai berikut, yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah golongan, sistem upah kompagnasif, sistem upah bagi hasil, sistem upah menurut prestasi, sistem upah skala, sistem upah premi, sistem bonus, dan sistem upah indeks biaya hidup. Sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.